Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai IMLTD, yaitu infeksi menular lewat transfusi darah. Perkenalkan, saya Lupandai Putusri Utari dengan NIM 057. Saya Niputu Pendi Aryani dengan NIM 075. Saya Kadek Yonita Maharani Intoran Suwarta dengan akhiran NIM 044. Dan saya Kemang Wiwin Indah Pratnyaningsih dengan akhiran NIM 045. Pada kesempatan kali ini, terdapat beberapa materi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, definisi IMLTD, pentingnya screening IMLTD, agen IMLTD wajib pada uji screening, fokus uji IMLTD, strategi pencegahan IMLTD, serta window period. Infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD adalah infeksi yang ditularkan dari donor darah yang terinfeksi kepada resipien atau penerima melalui komponen darah. Infeksi ini dapat berupa virus, bakteri, atau parasit yang ikut terbawa dalam darah donor dan kemudian ditransmisikan kepada penerima melalui proses transfusi darah. Terdapat beberapa alasan mengapa IMLTD sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama yaitu adanya risiko penularan, di mana pasien penerima transfusi seringkali dalam kondisi lemah atau imunokompromis, membuat infeksi baru menjadi sangat berbahaya dan mengancam jiwa. Yang kedua yaitu pemutusan rantai penularan, di mana uji saring atau uji screening adalah benteng pertahanan terakhir untuk memutus rantai penularan infeksi dari donor yang mungkin secara tidak sadar terinfeksi kepada resipien. Yang terakhir yaitu adanya periode jendela, yang dimana merupakan tantangan terbesar yaitu waktu antara infeksi pada donor hingga tes dapat mendeteksinya. Periode jendela seringkali disebut sebagai titik buta dalam proses screening darah. Berikut merupakan agen IMLTD wajib pada uji screening di Indonesia. Yang pertama yaitu HIV, yaitu virus penyebab AIDS yang sering menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu hepatitis B atau HBV yang merupakan virus yang menyebabkan infeksi hati akut dan kronis serta berisiko sirosis dan kanker hati. Yang ketiga yaitu hepatitis C atau HCV yang merupakan virus hati dan yang menyerang dan menyebabkan infeksi akut maupun kronis. Yang terakhir yaitu sifilis, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu fokus uji screening. Uji screening dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin adanya agen infeksi pada darah donor untuk memastikan hanya darah yang benar-benar aman yang boleh diberikan kepada pasien. Uji screening yang pertama yaitu uji screening HIV. Uji screening ini bertujuan untuk mendeteksi anti-HIV atau antibodi yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon terhadap infeksi HIV. Selain itu, uji ini juga mendeteksi antigen P24 atau protein dari virus HIV itu sendiri yang muncul lebih awal dari antibodi. Adapun metode yang digunakan yaitu serologi atau ELISA generasi keempat. Generasi keempat adalah tes HIV combo yang bisa mendeteksi infeksi lebih cepat karena memeriksa antigen dan antibodi sekaligus. Yang kedua, yaitu hepatitis B virus atau HBV. Uji screening IMLTD untuk HBV berfokus pada deteksi HBsAg atau protein di permukaan virus yang menunjukkan adanya infeksi aktif. Metode yang digunakan yaitu serologi atau ELISA. Yang ketiga yaitu hepatitis C virus atau HCV. Uji screening IMLTD untuk HCV berfokus pada deteksi anti-HCV atau antibodi yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon terhadap infeksi HCV. Karena HCV sering tidak bergejala, deteksi antibodi sangat penting untuk mencegah penularan. Adapun metode yang digunakan yaitu metode serologi atau ELISA. Yang terakhir yaitu sifilis atau Treponema pallidum. Uji screening IMLTD untuk sifilis
berfokus pada deteksi antibodi sifilis atau mendeteksi antibodi non-treponemal atau treponemal yang bertujuan untuk menyingkirkan donor yang berada dalam fase infeksius. Adapun metode yang digunakan yaitu metode serologi. Untuk mencegah infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD, terdapat beberapa strategi pencegahan yang dapat dilakukan. Strategi yang pertama yaitu tahap awal pencegahan IMLTD yang kita sebut sebagai tahap hulu, di mana fokus utamanya adalah memastikan bahwa darah yang akan diterima resipien berasal dari individu dengan risiko rendah. Karena itu, proses seleksi donor dilakukan dengan sangat ketat. Tahap awal yang dilakukan adalah anamnesis atau pengisian kuesioner. Pada tahap ini, calon pendonor dinilai terlebih dahulu riwayat medis dan perilakunya yang berisiko tinggi. Misalnya, penggunaan narkoba suntik atau tindik yang tidak steril, serta perilaku seksual yang berisiko. Tujuannya adalah menyaring sejak awal apakah calon donor aman atau tidak. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan fisik seperti pengecekan kadar hemoglobin, tekanan darah, berat badan, dan suhu tubuh. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa donor benar-benar dalam kondisi sehat saat darahnya diambil. Secara keseluruhan, tujuan dari tahap ini adalah menseleksi pendonor yang berisiko tinggi bahkan sebelum darahnya diambil. Setelah proses seleksi donor, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu uji screening serologi. Prinsip dari pemeriksaan serologi adalah mendeteksi adanya antigen atau antibodi yang berhubungan dengan penyakit infeksi, seperti HBsAg yang merupakan antigen permukaan virus hepatitis B, atau anti-HIV yang merupakan antibodi yang dibentuk tubuh terhadap HIV. Serologi bekerja berdasarkan interaksi spesifik antara antigen dan antibodi, di mana ketiga antigen target bertemu dengan antibodi yang sesuai, maka akan terjadi reaksi yang bisa diukur oleh alat, misalnya berupa perubahan warna, cahaya, atau sinyal lainnya. Metode yang sering digunakan adalah ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay atau CLIA atau Chemiluminescence Immunoassay. Keduanya sangat sensitif, andal, bisa diotomatisasi, dan relatif efektif dari segi biaya. Namun, kekurangannya, serologi masih memiliki window period, yang merupakan periode ketika seseorang sudah terinfeksi, tetapi tubuh belum menghasilkan antibodi atau antigen yang belum terdeteksi. Pada fase ini, hasil bisa tampak negatif palsu, sehingga perlu diwaspadai. Selanjutnya yaitu mengenai NAT atau Nucleic Acid Testing. NAT adalah teknologi pemeriksaan laboratorium yang canggih karena metode ini langsung mendeteksi materi genetik virus, yaitu DNA atau RNA dari virus tersebut. Jadi berbeda dengan pemeriksaan antibodi seperti serologi, NAT tidak melihat respon tubuh, melainkan virusnya secara langsung. Karena alasan itulah, tes ini dianggap jauh lebih sensitif dan lebih cepat untuk mendeteksi infeksi. Adapun keunggulan utamanya yaitu secara drastis memperpendek window period. Window period adalah waktu di mana seseorang sebenarnya sudah terinfeksi virus, namun belum terdeteksi dengan metode pemeriksaan biasa, terutama pada pemeriksaan antibodi. Dengan adanya NAT ini, risiko darah yang berasal dari donor dalam period window menjadi lebih kecil sehingga keamanan transfusi darah meningkat secara signifikan. Adapun contohnya yaitu NAT dapat mendeteksi HIV pada 10-12 hari pasca infeksi. Sementara serologi butuh waktu 20-23 hari. Perbedaan waktu ini sangat penting terutama pada donor yang tidak menyadari bahwa sudah terpapar virus. Dalam implementasinya, NAT sudah mulai digunakan di UUD besar yang ada di Indonesia, dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan keamanan dan menutup celah risiko dari window period. Selanjutnya yaitu mengenai NAT atau Nucleic Acid Testing. NAT adalah teknologi pemeriksaan laboratorium yang canggih karena metode ini langsung mendeteksi materi genetik virus, yaitu DNA atau RNA dari virus tersebut. Jadi berbeda dengan pemeriksaan antibodi seperti serologi, NAT tidak melihat respon tubuh, melainkan virusnya secara langsung. Karena alasan itulah, tes ini dianggap jauh lebih sensitif dan lebih cepat untuk mendeteksi infeksi. Adapun
Keunggulan utamanya yaitu secara drastis memperpendek window period. Window period adalah waktu di mana seseorang sebenarnya sudah terinfeksi virus, namun belum terdeteksi dengan metode pemeriksaan biasa, terutama pada pemeriksaan antibodi. Dengan adanya NAT ini, risiko darah yang berasal dari donor dalam period window menjadi lebih kecil sehingga keamanan transfusi darah meningkat secara signifikan. Adapun contohnya yaitu NAT dapat mendeteksi HIV pada 10-12 hari pasca infeksi. Sementara serologi butuh waktu 20-23 hari. Perbedaan waktu ini sangat penting terutama pada donor yang tidak menyadari bahwa sudah terpapar virus. Dalam implementasinya, NAT sudah mulai digunakan di UUD besar yang ada di Indonesia, dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan keamanan dan menutup celah risiko dari window period. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, kesimpulan dari presentasi ini yaitu screening IMLTD merupakan tahap penting untuk menjamin keamanan transfusi darah. Karena agen seperti HIV, HBV, HCV, dan sifilis dapat ditularkan melalui darah donor yang tampak sehat dan tanpa gejala. Upaya pencegahan dimulai dengan seleksi donor yang ketat melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik, sehingga donor berisiko tinggi dapat dieliminasi sejak awal. Strategi pencegahan IMLTD diantaranya yaitu screening donor ketat, uji saring serologi, dan nucleic acid testing atau NAT. Sekian yang dapat kami sampaikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.